Betul lah, saya datang malam ini menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa. Tapi saya lebih selesa malam ini saya hadir sebagai ahli pena. Ini kenapa? Inilah tempat, itulah bilik tempat berehat kalau saya penat. Kan? Jadi diam-diam di belakang pergi jumpa Abang Lan Naga, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia buatkan air, kadang-kadang saya juga kena belanja dia makan. Inilah tempatnya. Bila berjumpa rumah pena ni sama kawan-kawan, saudara Syekh, kita sembang macam mana nak membangunkan semua bangunan keliling semua dah ada. Jadi itu kadang-kadang ketika sembang biasanya saya tertidur. Dan lepas tidur kat bilik tu kemudian saya rehat lah bersama dengan kawan-kawan di rumah pena ini. Jadi walaupun saya menggantikan atau mewakilkan atau mewakili Yang Berhormat Menteri, tetapi saya hadir malam ini sebagai ahli pena lah. Menyampaikan salam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua teman-teman yang hadir pada malam ini. Yang Berhormat Menteri, urusan semua sedia maklum, Sarawak akan mengadakan pilihan raya dalam tempoh yang terdekat. Jadi tugasan-tugasan itu menjurus ke arah perkara-perkara yang disebutkan. Malam ini adalah malam yang menyatukan hati-hati kita. Semua datang, kita buka baju politik kita di luar pagar, kita sangkutkan keegoan kita, dan malam ini kita hadir, kita nak baca puisi. Dan kebetulan baca puisi malam ini memberikan peringatan atau memberikan ingatan kasih sayang kita kepada sastrawan negara yang tentunya banyak jasanya. Sudah tentu ramai juga teman-teman kita yang telah pergi meninggalkan kita. Dan kalau kita ingat tahun lepas atau tahun ini, saya fikir saudara Marjan, ya, kita dengan saudara Marjan ni duduk di tepi, dia sambil kena kretek dia di tepi tangga itu setiap kali malam baca puisi kan. Jadi ramailah sebenarnya teman-teman yang telah pun meninggalkan kita, yang pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Tetapi pada saya ini resam dunia. Mungkin sebentar lagi kita, mungkin sebentar nanti teman-teman kita. Jadi ingatan-ingatan ini menyebabkan kita kekal di sanubari. Pada malam ini tentunya saya dibekalkan dengan teks, tapi tuan-tuan sedia maklum sebagai anak murid Encik Hir Ngadirun, dalam debat dan pidato tentunya ini sesuatu yang kurang beliau sukai, Dr. Saleh. Kan? Jadi pada malam ini kita santai saja, kita sembang sesama kita, kita merapatkan silaturahim sesama kita. Benar, COVID ini mengancam kehidupan kita dan akhirnya sedemikian lama kita pun lama tidak mendengar pengatur cara majlis. Nampak ya? Jadi malam ini kita rapatkan. Tetapi ini bukan bermakna mudahnya kita untuk melawan COVID yang kita tidak kelihatan. Ada beberapa varian-varian baru yang muncul, tetapi akhirnya kita terimalah hakikat bahawa pada malam ini kita nak bersama dengan teman-teman di sini untuk merapatkan program-program yang sudah semenjak sekian lama kita tidak rapat bersama. Pada malam ini ada sebuah sajak yang dinukilkan, yang ditulis oleh sastrawan negara almarhum Pak Kemala ini, tetapi ditulis oleh beliau sekitar tahun 84. Kan? 84 ni tuan-tuan, kalau saya baru dalam darjah 6. Kalau saya, kan, kalau tuan-tuan 84 ini. Tetapi kalau kita melihat apa yang Pak Kemala almarhum tulis ini, kata-katanya itu, kesukaannya itu adalah syarat dengan bahasa-bahasa kias yang cukup dekat di hati kita. Ya, sebelum saya nak mendeklamasikan sajak ini, saya fikir nanti kalau kita baca seperti Dr. Saleh tadi sebut,
Kan banyak soal terbakar di hati, soal politiknya, banyak teguran-teguran itu dengan santun bahasanya. Jadi kedekatan santun bahasa itu tentunya sebagai seorang anak muda yang mengingatkan kita tentang tulisan-tulisan beliau. Jadi tidak salah kalau tulisan-tulisan beliau itu kita lafazkan, dan tentu yang paling penting sekali adalah menghayati tulisan-tulisan tersebut. Ya. Jadi sajak ini tahun 84 itu banyak peristiwa-peristiwa besar politik sebelum krisis politik yang besar 3 tahun selepas itu, 87 itu. Jadi sajak ini bertajuk Jangan Berduka Malaysiaku. Ku bebat tanganku yang luka, ku bebat dadamu yang luka, ku bebat bahumu yang luka, ku bebat pipimu yang luka, ku giring matamu yang duka, ku iring lagumu yang duka, ku saring cumbumu yang duka. Embun mencari rumput tempat berpaut, daun mencari tangkai untuk bertaut. Saya suka untuk mengulangnya. Embun mencari rumput tempat berpaut, daun mencari tangkai untuk berpaut. Jangan berduka Malaysiaku. Gunung dilingkari kabut, mendung memayungi bumi, berhujan darahkah wilayah utara? Mungkin pada ketika itu di selatan Thailand, ya, pada ketika itu sedang pergolakan kita dengan teman-teman kita, ya. Gunung dilingkari kabut, serigala melolong di gunung, todak menempati Teluk Tanjung, Nadim lahir lagi demi hidup baru, makna baru. Ada kilat ragu di matamu, berhujan darahkah wilayah selatan? Dan tuan-tuan ingat, 84 ini krisis, baru bermula. Tiba juga pesan warisan, tegaklah atas nama pribadi, senyum ibu dan sapaan Tuhan. Jangan berduka Malaysiaku. Kalau ada wabak memadami jejak-jejak putih, kalau ada lagak menepisi kasih akan berhujan, perakkah di barat? Langit timur membawa jalur-jalur sejarah, berhujan emaskah sang ningrat? Ada tembang pilu sang nelayan, ada tempang lagu petani kemarau, mencari kasih di sudut hati, suaranya serak dan parau. Setelah jauh berjalan, kaki direjami sendayan, dengan duka pertama pahlawan menatap cermin retak pusaka. Jangan berduka Malaysiaku. Empangan utara dan selatan, tembok kota timur dan barat, gelora dua samudra menampar, angin 7 zaman terdampar, firasat ibu mencabar. Kecil-kecil bintang 1000, langit tanah air mengedip cahaya. Kecil-kecil bintang kasihmu, titipkan rindu pahlawan utama. Ku datang dadamu calar, ku tatap bahumu balar, ku tatap langkahmu wajar, semoga tetap berjiwa benar. Belantara cinta insan, dalam hidayat Tuhan, ku cabut ranjau 7 zaman, ku genggam mutiara masa depan. Jangan berduka Malaysiaku. Berikan tepukan kepada sajak yang dinukilkan ini.